dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kasus pembakaran wartawan di Tanah Karo semula dianggap itu adalah kebakaran biasa, tapi polisi bergerak cepat, akhirnya terbongkar ternyata memang sengaja dibakar dan dua pelakunya sudah ditahan, hanya dibayar 1 juta. Kasus ini penuh dengan misteri. Rumah yang relatif kecil kok bisa satu pun tidak bisa loncat atau kabur pada saat kebakaran. Ada apa? Apakah mereka memang sudah meninggal sebelumnya? Dan yang penting lagi, apakah ini ada kaitannya dengan judi online? Kalau pelakunya hanya dibayar 1 juta, di mana kesulitannya untuk mengecek? Jangan-jangan orang ini gampang untuk membongkar rahasia karena 1 juta aja dia bisa membunuh orang. Apakah ada oknum aparat terlibat di belakang ini? Katanya ada kaitannya dengan judi online. Inilah Hot Room, usut tuntas pembakaran wartawan. Pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Karo, Medan, Sumatera Utara telah menemukan titik terang. Kebakaran yang awalnya dianggap murni kecelakaan telah berubah status menjadi kasus pembakaran. 2 eksekutor sudah diamankan. Juga otak di balik pembakaran sudah dikantongi nama-namanya oleh pihak kepolisian. Eva Meliani Pasaribu, anak mendiang Riko Sempurna Pasaribu, wartawan di Kabupaten Karo yang tewas dibakar hidup-hidup bersama 3 keluarganya, resmi membuat laporan ke Polda Sumut. Didampingi tim Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara, Lembaga Bantuan Hukum Medan, dan Kontras, Eva melapor terkait tewasnya Riko, El Parida Ginting ibunya, Luin Arlando Situngkir anak kandung Eva, dan Sudi Investi Pasaribu adik kandung Eva dalam pembunuhan tersebut. Apa motif dari para tersangka? Apakah akibat dari kasus narkoba dan judi online yang diungkap oleh korban? Fakta apa saja yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian? Dan siapa sosok atau otak di balik kasus ini? Para pemirsa, malam ini saya selalu bekerja dimulai dengan kopi luwak hitam premium kesukaannya Hotman Paris dan Sintayong, ketua timnas bola Indonesia, ya. Sama-sama sukses kami, sama-sama penggemar kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat saya selalu tetap berenergi. Kopi yang sangat aman untuk lambung walaupun belum makan. Ini dia nih. Luwak hitam premium. Oke, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Komjen Agung. Halo Pak, melalui Zoom. Halo Pak Komjen. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam Pak. Boleh nggak diceritakan, diuraikan perkembangan terakhir dari penyidikan ini? Apakah hanya 2, benar nggak sudah ada 4 orang? Dan apakah ada oknum aparat terlibat di dalamnya? Dan apakah ada kaitannya dengan judi online? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Hotman. Pada kesempatan malam hari ini tentu kami ingin menyampaikan perkembangan sekaligus progres dari penyidikan kasus kebakaran yang melanda saudara kita, saudara Riko Pasaribu. Kami ingin menyampaikan bahwa perkembangan saat ini penyidik terus bekerja untuk yang pertama menguatkan dari fakta-fakta yang kita temukan di TKP. Kita berangkat dari satu proses penyidikan yang berbasis pada scientific crime investigation, satu metode yang kita gunakan dalam bekerja
sebagaimana kita tahu metode ini adalah metode ilmiah yang kita gunakan bagaimana cara bekerja ilmiah para penyidik kita untuk mengungkap satu kasus. Yang pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan satu ungkapan bela sungkawa dari peristiwa ini, yang tentu kematian adalah satu musibah yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan kita semuanya ingin menegakkan rasa kemanusiaan itu dengan menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Yang kemudian saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana yang sudah dirilis pada hari Senin kemarin, 2 orang eksekutor sudah kita tetapkan, dan kemudian tentu kita ingin melanjutkan pada tahap berikutnya untuk melihat sejauh mana fakta apa yang kita temukan di penyidikan ini untuk mengetahui pihak-pihak siapa lagi yang akan atau telah bekerja sama untuk melakukan kejahatan ini. Kami terus menggali dan mengumpulkan fakta-fakta ini, walaupun tidak mudah. Kami ketahui bahwa kita mesti bekerja secara prosedural dan kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam proses penyidikan. Yang utamanya saat ini adalah kita sedang membuktikan hipotesa kita yang kemarin dengan ditetapkan 2 tersangka. Hipotesa kita ini adalah kasus kejahatan. Sehingga dari kasus kejahatan ini kita akan ungkap siapa saja pelakunya dan pada peran-peran apa mereka melakukannya. 2 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, itu fakta-faktanya sudah saya sampaikan dalam rilis hari Senin. Yang intinya adalah 2 orang eksekutor ini tak terbantahkan dengan fakta kita menemukan bukti di TKP, baik itu yang kita temukan dari abu bekas kebakaran yang ada di lokasi, maupun fakta lain bahwa ada 2 buah botol bekas kemasan minuman yang ada sisa bahan bakarnya, dan kita menemukan kesesuaian antara isi bahan bakar yang ada dalam botol itu dengan pemeriksaan abu yang dilakukan oleh laboratorium forensik. Mohon maaf Pak Kapolda, katanya ada 2 orang lagi nama, yaitu Bebas Ginting dan Pedoman. Apakah mereka juga sebagai pelaku? Apakah sudah jadi tersangka? Mungkin saya jelaskan dulu, nanti akan saya sampai pada tahap itu. Sebagaimana yang saya terima, nanti ada pada jawaban pertanyaan yang ketiga. Tapi saya ingin menguatkan dulu, menjelaskan dalam kesempatan ini supaya tadi prolog dari acara ini bisa kita sama-sama maknai dengan benar. Terkait dengan fakta-fakta tersebut yang tadi saya sampaikan, kita sudah menguatkan dengan 22 orang saksi yang kita periksa. Saksi yang kita periksa baik itu yang ada di lokasi mereka memulai akan melakukannya, lokasi di mana kejadian itu terjadi, dan para saksi dari pihak keluarga untuk memastikan bahwa korban yang meninggal ini adalah saudara Riko Sampurna Pasaribu dan keluarganya. Itu kita pastikan dari pemeriksaan keluarga maupun pemeriksaan kedokteran forensik. Saya ingin beranjak bahwa 2 orang eksekutor ini dengan fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, kita akan meranjak pada tahap berikutnya, yaitu tahap di mana apakah dia melakukan sendiri atas kemauan sendiri atau ada orang lain yang terlibat dalam hal ini. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa hari ini, beberapa hari ini kita menguatkan bukti-bukti bahwa kemudian saudara B juga terlibat, di mana peran saudara B adalah pihak yang memberikan perintah terhadap saudara R dan saudara Y, sehingga kemudian pada kesempatan ini kita sudah bisa memastikan bahwa saudara B sebagai orang yang memerintah
untuk melakukan kejahatan ini. Fakta-faktanya bahwa dari lokasi perencanaan kita sudah menemukan fakta-fakta saksi-saksi yang mengetahui, melihat, mendengar rencana itu. Demikian juga fakta-fakta lain terkait dengan bukti forensik yang terus kita kumpulkan. Tentu kita akan memastikan bahwa kemudian fakta satu dan fakta lain saling berkorelasi untuk kita kemudian menyimpulkan dengan satu analisis yang akurat. Dan kemudian kita ingin memastikan bahwa kejujuran, kebenaran dalam proses-proses ini terus kita tegakkan, sehingga kemudian kita memastikan bahwa penyidikan secara ilmiah dilakukan secara runtut, berdasarkan fakta, dilakukan proses-proses analisis, dan kemudian disimpulkan melalui proses yang akuntabel, yang kemudian itulah prinsip-prinsip kita melakukan pemeriksaan. Terima kasih, mohon maaf Kapolda, kita akan lanjut nanti. Kita akan lanjut nanti bertanya ke Bapak. Kita tanya dulu kepada Pak Irfan dari LBH. Halo Pak Irfan, juga dari melalui Zoom. Pak Irfan. Halo Bang Hotman, selamat malam. Oke. Halo Bang Hotman. Apa tanggapan saudara atas perkembangan penyidikan? Apakah memang Anda juga mengetahui sudah ada di samping 2 eksekutor, sudah ada lagi 2 orang lagi, dan apakah Anda menduga ada otak aparat di belakang ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Hotman, selamat malam semuanya. Yang pertama perlu kami sampaikan sebagai kuasa hukum dari Ibu Eva, yaitu tim KKJ dan LBH Medan di dalamnya, yaitu ada juga kontras Bakumsu. Dan berkaitan dengan pertanyaan Bang Hotman tadi, apakah sudah mengetahui tentang adanya 2 tersangka baru? Pertama perlu kami jelaskan, yang hari ini diketahui oleh publik yang disampaikan Pak Kapolda itu hanya 2 tersangka, 2 eksekutor. Belum ada tersangka lain yang disebutkan tadi B yang sebagai perintah, memberikan perintah. Tetapi kami bukan mau berbicara di situ, Bang Hotman. Kami mau menyampaikan tentang ini harus dilihat secara komprehensif, mulai dari runut awal kasus ini terjadi. Pertama adalah adanya peristiwa yang sebelumnya dibilang kebakaran, yaitu tanggal 27. Jadi kalau kita runut peristiwa kebakaran itu yang telah dikonversikan oleh Dewan Pers itu berkaitan dengan adanya pemberitaan yang diberitakan oleh almarhum Riko Sampurna Pasaribu. Dari pemberitaan itu, maka beredarlah bahwasanya kalau almarhum ini dibunuh, kami menduga hari ini adalah dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Itulah pemberitaan judi online, benar ya? Pemberitaan judi online. Pemberitaan judi online. Jadi kita runut. Sebelum peristiwa kebakaran ini yang dikatakan kebakaran, tanggal 21, 22, 23 sampai tanggal 26 itu almarhum gencar memberitakan adanya tentang judi online di Kabupaten Karo, tempat kejadian tersebut. Tanggal 22 begitu selanjutnya. Bahkan pemberitaannya itu menyebutkan nama anggota TNI yang dengan kesatuannya dan pangkatnya disebutkan dalam pemberitaan itu. Di tanggal 23 kembali lagi diberitakan tentang adanya dugaan keterlibatan oknum TNI. Dan tanggal 26 di Hari Anti Narkoba Indonesia juga menyinggung itu. Oleh karena itu, ini bukan sekedar tentang 2 orang eksekutor dan ditambah lagi ada B, tapi ini ada juga pihak-pihak lain. Dan dalam konferensi pers Dewan Pers itu dijelaskan adanya keterlibatan anggota TNI. Begitu Bang Hotman. Jadi ini bukan tentang 2 eksekutor. Dan kalau dilihat di awal, jadi menurut Anda sebagai kuasa hukum keluarga korban bahwa ada keterlibatan oknum aparat. Oke, kita akan lanjut lagi sesudah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Polda Medan berhasil cepat menangkap 2 eksekutor. Pertanyaan kepada Ibu Eva, putri kandung dari almarhum yang juga adalah anaknya satu yang meninggal. Apakah menurut Ibu Eva ada oknum lain yang terlibat selain 2 yang sudah tersangka dan kemungkinan bakal ada 2 lagi? Apakah ada oknum lain? Dan apakah ada hal-hal yang masih terlupakan dalam penyidikan ini, Ibu Eva? Silakan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut dan jajaran yang bergerak cepat mengungkap kasus ini. Terima kasih kepada jajaran Ikatan Jurnalis Indonesia. Terima kasih kepada Ombudsman. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Karo yang senantiasa memberi semangat kepada kami pihak keluarga. Baik Pak. Masih ada oknum yang harus jadi tersangka juga. Menurut Ibu siapa? Masih. Oknum siapa? Silakan Bu. Halo Pak. Menurut Ibu sebagai keluarga, siapa lagi yang terlibat dalam kasus pembakaran ini? Selain yang 2 dan katanya bakal ada 2 lagi calon, apakah ada pihak lain yang harusnya juga diperiksa dan jadi tersangka nantinya? Baik Pak, menurut saya keterlibatan aparat seperti yang dijelaskan Pak, bahwa sebelumnya Bapak saya aktif memberitakan terkait keterlibatan oknum TNI dalam praktek judi dan narkoba di Tanah Karo. Oke. Jadi menurut Ibu Eva, kasus pembakaran ini ada kaitannya dengan pemberitaan kemarahan dari oknum aparat tersebut. Ya benar sekali Pak Hotman. Apakah Ibu, ini kan kebetulan Pak Kapolda ada di sini, apakah Ibu Eva juga meminta agar penyidikan diperluas sampai ke oknum aparat tersebut? Iya, jelas sudah pasti Pak. Bagaimana Bu? Iya, sudah jelas pasti Pak. Jadi Anda benar-benar memohon kepada penyidik, terutama di sini Pak Kapolda, agar penyidikan diperluas bukan hanya terhadap yang sudah ditahan dan 2 orang lagi, tapi juga ke oknum aparat kaitannya dengan judi online tersebut, benar ya? Iya, benar sekali Pak. Dan saya percaya itu menjadi pemicunya Pak. Oke, terima kasih. Pak Ade, Anda ahli forensik. Katanya tulang dari almarhum hasil visum ada patah tulang. Terus usus keluar. Terus kepala itu kayak pecah ya. Emang kalau kebakaran begitu atau itu adalah dianiaya? Nah, kalau kita ketemu jenazah yang meninggal atau dalam kondisi terbakar, ini kita harus ekstra hati-hati Bang. Pertama, pemeriksaan luar pada saat awal kita memeriksa jenazah itu memegang peranan penting. Karena di sana pertama kali kita harus lakukan identifikasi. Setelah itu kita harus lihat, teliti dengan baik-baik luka-luka yang ada. Karena jenazah yang terbakar itu bukan hanya meninggal akibat terbakar, namun juga kita harus waspada akan ada kemungkinan orang yang membakar jenazah itu atau membakar lingkungannya sehingga jenazah itu terbakar, orang itu terbakar ingin menghilangkan bukti. Sehingga di situ kita harus lihat dari luka-luka, kalau luka yang ada di luar jenazah yang terbakar hilang. Atau misalnya patah tulang terbakar habis hilang. Kalau patah tulang udah pasti ada faktor penganiayaan, benar itu? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Emang kebakaran bisa menyebabkan patah tulang? Bisa. Sampai habis, sampai ujung-ujung tulangnya itu terbakar habis hilang. Nah, justru disitulah yang kita harus hati-hati. Patahnya ini benar patah karena terbakar atau patah
karena penganiayaan, karena suatu kekerasan. Itu yang harus kita teliti. Itu bisa ketahuan dari visum? Kita harus teliti dulu barang buktinya tadi, jenazahnya. Itu yang makanya saya bilang pemeriksaan luar pertama itu akan memegang peranan penting. Selain juga tentunya dari bagian luar tubuh, itu juga kita bisa menemukan bukti-bukti lainnya atau trace evidence. Seperti api itu menyala kenapa? Karena ada panas, karena ada oksigen, dan ada penggalak. Nah ini penggalaknya apa? Itu sekarang sebetulnya sudah mudah sekali dengan adanya puslapor, itu kita tinggal swab, ambil permukaannya, kita kirim puslapor. Dari segi ilmu forensik, apa yang bisa membuktikan bahwa apakah korban tersebut sudah mati sebelum kebakaran, masih hidup, atau bagaimana? Atau sudah mati sebelum kebakaran? Ya. Luka bakar yang luas, memang itu akan menimbulkan kematian. Namun orang itu ketika dia kenapa bisa hidup kemudian terbakar dan mati, maka ada hal-hal yang mungkin melemahkan secara fisik ataupun melemahkan secara kimia. Bisa saja orang itu mungkin keracunan karbon monoksida, lingkungannya terbakar, asap terhirup, dia menjadi sesak, menjadi lemah, dan akhirnya terbakar habis. Atau juga bisa juga dia memang sebelumnya sudah dilemahkan secara fisik. Ada dengan baik itu dengan kekerasan menimbulkan dia pingsan, kemudian lingkungannya dibakar. Itu yang harus kita lihat. Faktor kekerasan yang lanjut dengan kebakaran, kekerasannya masih bisa ketahuan nggak dari segi forensik? Nah itu tergantung tadi. Kalau memang pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam itu harus kita lakukan dengan teliti. Apakah masih memungkinkan kita usaha semaksimal mungkin beberapa kasus bisa kalau kita kebakaran temukan. Benar nggak bahwa ini katanya kan ususnya keluar? Apakah kebakaran dari segi forensik bisa menimbulkan usus keluar? Bisa, masih bisa. Ya, jadi ketika dinding perut itu terbakar menjadi tipis, maka bagian organ-organ bagian dalam perut juga bisa keluar. Pada beberapa kasus yang misalnya kita temukan luka terbakar juga, tulang tengkorak pun juga otak juga bisa sampai keluar. Otak juga bisa sampai keluar. Bisa sampai keluar. Tapi itu tadi kita kenapa nih keluar? Apakah memang patahannya itu sesuai dengan pola luka terbakar atau jangan-jangan ada retakan lain yang bisa menunjukkan bukti ataupun petunjuk adanya suatu kekerasan. Ini yang kita harus teliti benar-benar. Terima kasih. Ibu Nini dari Dewan Pers. Apa tanggapan Dewan Pers Anda atas kejadian korban wartawan ini? Ya, temuan yang dirilis oleh Polda Sumatera tentu kami dari Dewan Pers ingin memberikan apresiasi ya. Seperti yang tadi Bang Hotman sampaikan, sekarang sudah ditemukan 2 orang yang ditetapkan. Baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kami mendorong Polda ini justru menjadi pintu awal untuk melakukan penyelidikan. Apa benar 2 orang ini sebagai pelaku yang sesungguhnya? Atau sebetulnya ada pihak-pihak lain yang punya keterkaitan dengan upaya pembakaran yang dilakukan terhadap wartawan dan keluarga. Kebiasaan kekerasan yang menimpa wartawan ini kan ada judi online. Beberapa hari habis itu langsung dia dihabisin. Apakah dari segi kewartawanan ini Anda yakin bahwa itu karena faktor pemberitaan judi online? Ya, begini. Dewan Pers kan bekerja sama dengan Komite Keselamatan Jurnalis. Ini memang kami bentuk sejak tahun 2021 karena banyak sekali teman-teman profesi wartawan itu yang mengalami kekerasan. Banyak masyarakat yang nggak paham, Bang. Mestinya kalau keberatan dengan pemberitaan itu kan mereka bisa meminta hak jawab. Tapi yang dilakukan adalah intimidasi, kekerasan, dan lain-lain. Nah, yang dilakukan oleh korban, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Irfan, setelah pemberitaan ini dimuat, itu ada upaya-upaya intimidasi pada korban. Ada upaya ingin meminta supaya pemberitaan itu di take down. Ada minta diperhalus. Ada minta supaya tidak dilakukan, itu berulang-ulang sampai korban tidak berani pulang. Benar. Nah, itu ada fakta seperti itu. Artinya, jadi menurut Anda itulah faktor, yakin itu faktor utamanya? Dan orang itulah di belakangnya ini? Betul. Mestinya setelah temuan ini
dicari apa korelasi dua orang ini dengan pemberitaan. Karena yang menyebabkan kematian ini tentu salah satu penyebab utamanya adalah akibat dari pemberitaan yang Jadi dari Dewan Pers berpendapat ini kematian pembakaran ini pasti ada kaitannya dengan pemberitaan tentang judi online tersebut. Terindikasi kuat. Terindikasi kuat. Dan itulah tugas kepolisian untuk mengumpulkan bukti. Membongkar ini. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Pemirsa, berulang-ulang Hotman ingatkan, kalau Anda mau bekerja dengan stamina tetap segar, contohlah Hotman Paris dan Sintayong, pelatih timnas bola, yaitu kopi luwak hitam premium kesukaan kami berdua. Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris dan Sintayong, pelatih bola timnas kita. Ini dia nih. Segar Hotman kan, walaupun sudah kerja dari jam 3 subuh. Pertanyaan kepada ahli pidana kita, Pak Asmi Saputro. Kita tahu dalam teori pidana, motivasi dan kejadian sebelum terjadinya pembunuhan sangat relevan untuk menentukan kira-kira siapa pelakunya. Pertanyaannya, dengan adanya tadi Dewan Pers mengatakan bahwa ada pemberitaan judi online dan sebagainya. Apakah menurut Anda dari segi hukum pidana kuat alasan mengatakan bahwa pemilik judi online itulah sebagai pelakunya ini? Bang Hotman, dalam hukum pidana tentunya kita mengenal kalau ada kejahatan, kita mengenal ajaran kausalitas. Ya, kausalitas. Ajaran kausalitas itu akan melihat apakah perbuatan tersebut akibat tindakan pelaku. Ya. Kedua, ajaran kausalitas juga melihat sebab lain, apakah karena sebab lain di luar tindakan pelaku. Ya. Ketiga juga akan menguji apakah ada rangkaian sebab akibat perbuatan pelaku dengan kejadian dibakarnya rumah tersebut. Ya. Kalau kita tarik tadi, kalau kita dengarkan bahwa dia sebagai profesi wartawan tanggal 21 diberitakan, tanggal 22 diberitakan, tanggal 23 diberitakan, tanggal 26 diberitakan, sampai kejadiannya tanggal 27. Ya. Maka tampaklah benang merahnya ada perbuatan signifikan. Ya. Kalau pemberitaannya judi, I'm so sorry to say that, ini adalah satu yang sebenarnya penyakit oknum kita. Ya. Penyakit yang sudah sama tahu ada jual beli backingan dan menjadi proyek sampingan atau pencari objek sampingan dari aparatur kita. Yang mau tidak mau ini harus diakui. Kalau kita flashback sebenarnya dari tahun 1981 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 81, ini Presiden Soeharto udah bilang tertibkan semua judi dimanapun dari sekecil-kecilnya. Udah clear. Karena ini kita lihat ternyata ada apa? Ini ada judi putaran uang yang gede. Orang kalau putaran uangnya gede Bang Hotman, bisa jadi ini kita lihat apakah si wartawan ini mengetahui sampai badan atas atau memang hanya oknum tertentu ini saja. Kalau dia tahu rahasianya ternyata oknum yang diletakkan tadi, ternyata ada setoran, memang ada perintah diketahui oleh atasan, jangan-jangan atasannya juga takut. Jadi dari segi teori pidana kausalitas, Anda setuju bahwa harusnya segera diperluas penyidikan terhadap oknum aparat yang ada kepentingan judi online tersebut? Oh tentu dong, supaya melihat sangat tidak adil mengadili pelaku pembantu, katakan hari ini, tanpa mengungkap pelaku intelektualnya. Oke, boleh nggak Anda langsung tanyakan kepada Bapak Kapolda, kenapa sampai hari ini belum diperiksa itu oknum aparatnya? Anda sebagai ahli pidana dengan teori kausalitas ini, Pak Kapolda nih, coba silakan. Pak Kapolda, mohon izin Pak Kapolda. Komjen Agung Kapolda Sumut. Pak Jenderal Agung, mohon izin ini Pak dosen lagi nanya. Pak Kapolda, mohon maaf ini Bapak, kalau kita kaitkan dengan ajaran kausalitas seperti yang tadi sudah disampaikan, berarti ada sebab akibat, apalagi sudah diketahui ini adalah pemberitaan tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, 26, malah di situ ada objeknya. Bahkan tadi Ketua Dewan Pers menyatakan bahwa oknum tersebut minta di take down. Gitu Pak Kapolda. Setelah pemberitaan. Setelah pemberitaan. Ada keinginan
merespon keinginan menghapus, mengintimidasi pelaku sampai nggak berani pulang. Nah, jadi apa permintaan Anda ke Pak Kapolda? Pak Kapolda, kenapa ini sulit kalau memang sudah jelas dari temuan katakanlah wartawan menyebutkan nama, menyebutkan kesatuan dan segala macam, kenapa ini tidak juga ditarik atau diperiksa segera Pak Kapolda? Mohon izin Pak Kapolda. Silakan Pak Kapolda Sumut Komjen Agung. Terima kasih Bang Hotman dan teman-teman sekalian. Tentu kita tahu bahwa cara bekerja kita, sebagaimana tadi saya setuju dengan apa yang disebut dengan kausalitas itu, dan kita juga setuju bagaimana prinsip scientific crime investigation itu dilaksanakan sebagai basic kita melakukan penyidikan. Kita tidak kemudian ujuk-ujuk minta mangga di depan rumah manis dan kita petik. Tentu harus kita tunggu sampai dia betul-betul masak, baru kemudian kita petik, karena ada proses-proses yang harus kita lakukan. Demikian juga dalam proses penyidikan ini. Kita harus menghargai semua hak manusia, kita harus memanusiakan manusia, siapapun itu, bahkan dalam proses penyidikan ini terhadap para pelaku pun, kita juga harus menghargai hak-hak mereka. Dan kita tidak bisa kemudian memudahkan sesuatu yang belum waktunya. Kita dengan bukti, dengan fakta yang kemudian menetapkan siapa pelakunya. Itu yang kita berproses. Jadi 10 hari kita bekerja, 2 orang tersangka kita sudah lakukan, ditambah 2 hari lagi kita hari ini, mohon izin kita sudah menambah 1 orang lagi yang tadi saya sebut dengan inisial B. Dan tentu kita ingin terus bekerja tahap demi tahap. Tahap pertama terhadap eksekutor sudah clear dengan fakta-fakta dan bukti yang kemudian kami yakini itu. Dan kemudian kami masuk ke tahap kedua untuk melihat bagaimana peran saudara B untuk terkait dengan masalah ini. Jadi saya pikir ini kita tidak usah harus mempercepat sesuatu hal yang memang tidak bisa dipercepat kecuali dengan fakta dan kebenaran. Demikian Bapak. Artinya kemungkinan ke arah keterlibatan oknum aparat mungkin, tapi masih menunggu berproses, begitu Pak ya? Demikian Bapak. LBH gimana komentarnya LBH? Apakah menurut LBH ini sudah waktunya harus segera diperluas penyidikan aparat atau gimana? Pak Irfan? Baik, Bang Hotman. Pertama perlu kita klarifikasi sebentar Bang Hotman. Terkait dengan ini bukan judi online ya Bang Hotman. Ya judi desa ya? Diluruskan. Ini bukan judi online tapi judi langsung, yaitu tembak ikan. Bermain langsung di lokasi judi. Jadi biar ya, kita... silakan. Tidak salah begitu. Terus ketika pertanyaan Bang Hotman tadi tentang apakah mengarah ke aparat, ya sudah harus ke situ. Di mana tadi Dewan Pers sudah nyatakan itu ada keterlibatan anggota TNI. Bahkan dari runutan yang saya bilang tadi, ini bisa dilihat dari rekam jejak digitalnya Sampurna Pasaribu. Bisa dilihat dari media sosialnya, itu sudah terlihat. Kalau bisa dilihat langsung tanggal 21, 2023. Itu langsung menyinggung nama dan kesatuannya, dan bahkan sempat menyebutkan pemilik lokasi judi tembak ikan itu. Perlu diketahui kalau untuk lokasi judi itu Bang Hotman, itu seperti yang dibilang tadi ahli hukum pidana itu memang bisnis yang cukup mahal, cukup besar. Karena apa? Dari fakta dan dari data yang kita peroleh itu beredar bahwasanya perharinya itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Dan oleh karena itu tidak lagi lah kita harus ujuk-ujuk hanya kepada eksekutor dan tambahan lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Maka ini harus mengarah kemana? Kan biasa yang disampaikan tadi ahli hukum pidana, ada backingan. Oleh karena itu sebagai kuasa hukum dari keluarga korban, apa permintaan Bapak sekarang kepada Pak Kapolda Sumut? Baik, terkait dengan sebagai kuasa hukum korban, KKJ meminta Polda Sumut itu bekerja secara objektif, transparan dan akuntabel. Tetapi tolong lebih detail. Apakah memang Anda minta segera ditingkatkan penyelidikan ke oknum aparat atau bagaimana? Ya, harus ditingkatkan. Tapi kan kalau ini ada anggota TNI, kan begitu. Pastinya polisi tidak bisa masuk di situ karena ada spesialisnya. Maka ini harus bekerja sama dengan Pangdam. Saya mau nambahin Bang Hotman,
saat konferensi pers itu ada Pak Kapolda dan ada Pak Pangdam. Apa urgensinya Pak Pangdam ada di situ? Terus ini juga bukan tentang langsung eksekutornya, tapi ini harus dirunut juga. Dan ada sedikit yang perlu kita sampaikan. Saya harus menyinggung dengan apa bilang Pak Kapolda tadi. Kita jangan buru-buru menyimpulkan. Tapi ada yang sedikit yang aneh dalam proses ini, Pak Bang Hotman. Kalau pasca kejadian tanggal 27, tanggal 1 Juli itu Pak Kapendam itu bilang ini kebakaran murni, kan begitu. Baru berdasarkan keterangan dari polisi. Jadi ini kan agak tidak relevan. Mohon maaf Pak Kapolda, kalau mau mengatakan dibilang kita harus sampaikan secara bukti dulu. Tapi dari Pak Kapendam dan Pak Kadif Humas yang berdasarkan keterangan itu mengatakan ini kebakaran murni. Dan ketika ini sudah disuarakan oleh KKJ dan Dewan Pers, maka ini terbuka satu persatu. Siapa pelaku eksekutornya, dan hari ini alhamdulillah bertambah satu. Tapi tidak harus berhenti di situ. Karena apa? Karena ada otak pelakunya. Kira-kira begitu, Bang Hotman. Menurut Anda ada otak lain yang harus segera diperluas penyidikan. Oke, kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan nanya yang singkat-singkat. Ibu Eva, putri dari almarhum wartawan, apa harapan Ibu dalam penanganan selanjutnya dari kasus ini? Apa harapan Ibu Eva? Silakan. Baik Pak Hotman. Saya harapan kami dari pihak keluarga kiranya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan para pelaku bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Terima kasih Pak Hotman. Terima kasih Bu Eva. Pak pengacara LBH, apa harapan dari Anda sebagai kuasa hukum? Baik Pak Hotman, harapannya pertama adalah Kapolda dan jajarannya bekerja dengan secara objektif, akuntabel dan transparan. Bisa lebih realistis, maunya Anda apa? Apakah memang Anda yakin oknum aparat harus segera disidik? Ya, harus segera disidik, Bang. Maka kita mendorong Puspomad Angkatan Darat bekerjasama dengan Kapolda Sumut untuk menindaklanjuti karena ada keterlibatan anggota TNI tersebut. Jadi ini harus segera dan agar tidak nanti menimbulkan perspektif liar dari masyarakat. Kalau tidak ada pemberitaan yang berulang-ulang, ini tidak mungkin terjadi, Bang. Kira-kira begitu. Terima kasih LBH Medan. Pak Ade, ada pendapat terakhir di sini? Ya. Penutup? Tentunya ahli forensik. Pada kasus ini, kedokteran forensik harus bisa membantu, memberikan bukti ilmiah untuk menjawab kenapa keempat korban ini pada saat itu tidak dapat melarikan diri. Ya. Kan apakah betul terjadi perlukaan sebelumnya? Ataukah apakah betul dia ini terbakar? Karena aneh rumah kecil kok nggak bisa kabur kalau kebakaran. Maka pemeriksaan jenazah ini menjadi sangat penting untuk mendukung investigasi. Terima kasih. Bu Ninik dari Dewan Pers. Ya, kepolisian segera membuka ya membuka setiap tahapan pemeriksaan kepada publik karena ini pemberitaannya kan sudah ada di ruang publik. Yang kedua, kami berharap TNI, Propam segera melakukan secara polisi militer polisi militer itu segera melakukan pemeriksaan. Ini kan ada oknum nama anggota TNI yang sudah tersebar. Kenapa tidak berinisiatif untuk setidaknya ngecek lah ini keterlibatannya seperti apa sih, sehingga tadi ada koordinasi. Nanti Pak Kapolda akan menjawab itu. Ya. Nah yang ketiga adalah kami berharap Komnas HAM juga segera turun melakukan investigasi secara independen dan LPSK memberikan perlindungan pada korban dan pihak-pihak yang dihadirkan sebagai saksi termasuk kawan-kawan wartawan supaya tidak ada intimidatif dan lain-lain. Terima kasih Dewan Pers. Ahli hukum pidana KIPA, apa saran Anda terakhir untuk di malam ini? Kepada Pak Kapolda juga. Pak Kapolda penyelidikan, saya kira Pak Kapolda saya ucapkan selamat karena bisa mengungkap 2 tersangka secara cepat. Maka
Sekali lagi saya ingin juga ini adalah pembelajaran Bang Hotman, pembelajaran yang juga harus dilihat secara objektif. Saya kepengen juga ini ada koreksi bagi kawan-kawan jurnalis pers juga harus profesional, wartawan juga harus profesional, gitu loh. Jadi memang harus dibekali pengetahuan, ada keterampilan dan kode etik. Jadi kalau pekerjaan itu menyimpang kode etik, misalnya juga dia menerima upeti, menerima uang, ini juga keliru, gitu loh. Karena rentan sekali kalau kita kaitkan tadi dengan praktek judi ini, judi itu selalu berakibat dengan kekerasan. Karena apalagi ditutup mata air perputaran uangnya. Orang akan melakukan sesuatu karena memang mata air uang yang selama ini dihasilkan itu jadi terganggu. Saran Bapak kepada Kapolda apa? Pak Kapolda terus maju, kalaupun memang ada keterlibatan oknum TNI, ini saatnya kita bongkar-bongkar semuanya. Mohon kepada teman-teman baik di TNI maupun Polri, apakah itu oknum, jangan pernah ada membackingi judi online. Karena pada akhirnya semua backing judi itu pada akhirnya ya berakhir dengan peristiwa-peristiwa kekerasan dan tidak berkah seperti ini. Terima kasih. Sekarang giliran aja Bapak Kapolda Komjen Agung Kapolda Sumut untuk menjawab semua saran dan harapan tersebut, terutama terkait dengan dugaan kuat adanya keterlibatan oknum aparat. Apakah penyidik apakah Bapak Kapolda juga sudah sepemikiran dengan para narasumber ini bahwa harus ada segera pemeriksaan terhadap oknum aparat tersebut? Silakan Pak Kapolda. Terima kasih. Saya akan mewakili para korban yang dalam hal diwakili oleh putra korban Ibu Eva, bahwa penyidikan ini harus dituntaskan. Itu adalah proses tahap demi tahap yang akan kami lakukan. Dan kemudian saya ingin juga sampaikan kepada khalayak bahwa penyidik akan memberikan perlindungan kepada seluruh saksi. Hari ini kita sudah berkoordinasi dengan LPSK dan LPSK akan siap melakukan itu. Terima kasih untuk LPSK atas kerjasamanya. Dan kemudian kita juga ingin sampaikan bahwa penyidikan ini telah membuka posko di Polres Karo untuk menampung informasi ataupun pengaduan-pengaduan terkait dengan peristiwa ini. Dan saya berterima kasih kepada Puspom TNI yang telah bergabung, dan saya juga berharap semua pihak bisa bergabung di sini untuk kita bisa secara transparan mengetahui berbagai macam informasi yang berkembang dan dikumpulkan di posko ini. Saya mengundang untuk itu semua, dan kemudian saya ingin sampaikan posko ini ada nomor hotline-nya yaitu 0822 3143 0613. Silakan barang siapa masyarakat yang mengetahui, mendapatkan informasi, memiliki informasi, salurkan melalui posko ini, bisa melalui WhatsApp ataupun telepon langsung. Dan kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa kita tentu catat apa yang kemudian Ibu sampaikan kepada kami, dan kami kerja tahap demi tahap berdasarkan fakta yang tentunya ingin kami sampaikan sesuai dengan capaian yang kita peroleh. Dan saya berterima kasih atas dukungan semua pihak. Namun demikian kiranya apabila ada catatan-catatan penting untuk kita sama-sama ingin membawa pelaku ini ke pengadilan, jalannya tentu harus melalui satu proses penyidikan. Maka dari itu kerjasama dan dukungannya, karena hari ini kami belum mendapatkan hasil investigasi yang dilakukan oleh teman-teman, kiranya itu bisa disampaikan pada kami untuk kami jadikan bahan untuk kita uji bersama-sama, kita kaji, dan kemudian kita bawa para pelaku ke pengadilan. Terima kasih Bapak Kapolda, terima kasih banyak. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada keluarga korban dan pengacaranya di Medan, dan juga para narasumber yang hadir malam ini. Mudah-mudahan kasus ini berhasil diusut tuntas, agar benar-benar masyarakat semakin percaya kepada polisi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam dengan hostnya yang super ganteng. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Silakan Pak, ke sini Pak. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.